Halo teman-teman, selamat datang di segmen di mana kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap rumit dengan cara yang paling mudah dipahami. Kali ini kita akan ngomongin soal Danantara, sebuah lembaga investasi baru yang sedang ramai dibahas. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, gua mau kasih sedikit latar belakang dulu. Jadi gini, di media sosial, di berita, bahkan di warung kopi, orang-orang lagi sibuk ngomongin Danantara. Ada yang bilang ini bakal jadi game changer buat ekonomi Indonesia, ada juga yang skeptis, takut ini cuma proyek baru yang ujung-ujungnya bermasalah. Tapi di sisi lain, banyak yang bahkan belum paham Danantara itu apa. Nah, kalau lu termasuk yang masih bingung, tenang aja, gue bakal jelasin dengan analogi yang gampang dicerna. Bayangkan ada seorang ibu bernama Pertiwi. Dia ini seorang janda, suaminya dulu orang kaya raya, punya banyak tanah, rumah, dan aset berharga. Setelah suaminya meninggal, semua harta itu diwariskan ke Pertiwi dan anak-anaknya. Anak-anaknya ada banyak, ada si Garuda, Mandiri, Krakatau, dan lain-lain. Mereka ini sudah besar, punya penghasilan sendiri, dan setiap bulan mereka kirim uang ke Ibu Pertiwi. Ada yang ngasih 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang cuma ratusan ribu. Tapi ada juga yang malah masih minta uang ke ibunya. Nah, uang kiriman anak-anaknya ini dipakai Pertiwi buat kebutuhan sehari-hari, renovasi rumah, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan dia sadar, gua nggak bisa gini terus. Duit selalu ngepas, bahkan sering kurang. Gimana kalau nanti gua tua dan nggak bisa kerja lagi? Terus dia mikir, gimana ya biar duit ini bisa lebih berkembang? Sampai akhirnya, dia ketemu sama seorang pria bernama Dana. Dana ini pinter banget soal keuangan. Dia kasih saran ke Pertiwi. Bu, daripada uang kiriman anak-anak ibu langsung dipakai belanja, kenapa nggak diinvestasikan dulu? Jadi nanti duitnya bisa berkembang berkali-kali lipat. Bukan cuma itu, Dana juga lihat aset-aset Pertiwi yang nganggur, rumah kosong, tanah yang nggak dikelola, mobil yang cuma terparkir. Dana bilang, kalau aset-aset itu dikelola dengan baik, bukan cuma Ibu Pertiwi yang untung, anak-anaknya juga bisa lebih makmur. Pertiwi pun berpikir, masuk akal juga ya. Akhirnya dia setuju untuk mempercayakan Dana mengelola keuangan dan asetnya. Semua kiriman uang dari anak-anaknya sekarang harus lewat Dana dulu, baru kemudian diatur supaya berkembang. Tapi di sini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. 1. Dana adalah orang yang jujur, kompeten, dan profesional. Dia mengelola investasi dengan baik, aset bertumbuh, uang berkembang, dan akhirnya seluruh keluarga makin sejahtera. 2. Dana ternyata korup, gak kompeten, atau punya agenda tersembunyi. Uang yang dikirim anak-anak Pertiwi malah berkurang, aset dijual murah atau dikelola sembarangan, dan bukannya makin sejahtera, justru makin kacau. Sekarang, tinggal nunggu waktu buat lihat apakah Dana bakal jadi pahlawan atau malah jadi masalah baru. Danantara di dunia nyata. Nah, kalau kita tarik ke dunia nyata, Ibu Pertiwi, anak-anaknya BUMN, Dana, Danantara. Danantara ini adalah lembaga investasi super holding yang tugasnya mengoptimalkan aset negara supaya bisa lebih produktif. Sumber dananya berasal dari dividen BUMN, keuntungan perusahaan BUMN distorkan negara, penyertaan modal negara, PMN dari APBN, efisiensi APBN, aset-aset negara yang selama ini kurang terpakai dengan baik. Secara konsep, ini mirip dengan Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia. Super holding yang mengelola investasi negara. Kalau berhasil, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat. Tapi kalau gagal, dampaknya bisa besar. Kesimpulannya, Danantara ini adalah strategi baru buat memastikan aset negara lebih produktif dan investasi lebih maksimal. Tapi tantangannya besar. Harus dikelola dengan transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik atau korupsi. Kalau sukses, ekonomi kita bisa naik level. Tapi kalau gagal, bisa jadi bencana. Jadi kita sebagai masyarakat punya peran penting buat mengawasi jalannya Danantara ini. Kita nggak bisa cuma pasrah dan berharap semua baik-baik aja. Kritik, saran, dan pengawasan dari publik itu penting. Gimana? Sekarang udah lebih paham soal Danantara? Kalau masih ada pertanyaan, yuk diskusi di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.